Waalaikumsalam. Baik, Nana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih, Mas Mas? Semangat Pak. Baik, sebelum kita mulai materi kita pada pagi hari ini, coba ketua kelasnya, mungkin doa. Nah, sebelum kita mulai kelas pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak dulu siapa yang masuk? Masak Apa? Bambung Aku, apa lagi? dia Dian, apa Dian? mari Pak. Hari, Ya, ya. ya Pak. Baik, sebelum belajar, lihat kerapian dulu. Kalau ada sampah, kalau dibuang, tidak. Coba Baik, itu minggu kemarin belajar apa? Tentang tentang budi Pak. berarti baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Ada yang tahu yang pertama yaitu tentang pengertian remaja. Ada yang tahu pengertian remaja? Ada yang tahu? Belum. Jadi di sini kita sering ya mendengar kata remaja di mana saja dan kapan saja. Jadi masa remaja di sini adalah masa transisi antara usia anak-anak dengan usia dewasa, di mana seorang psikolog asal Prancis bernama Alfred Binet. Nah, ini jawabannya ya, Alfred Binet. Dalam buku Psikologi Keagamaan karangan Satya Derajat tahun 1977, di situ dia mengatakan bahwa kemampuan untuk mengerti hal-hal yang abstrak baru sempurna ketika seorang berumur lebih kurang 12 tahun. Kesanggupan untuk mengambil kesimpulan yang abstrak dari fakta yang ada kira-kira mulai umur 14 tahun. Karena itu pada usia 14 tahun ke atas ini remaja seringkali menolak hal yang menurutnya kurang masuk akal dan kadang-kala menyebabkan mereka menolak apa yang dulu diterimanya. Jadi usia remaja ini antara usia 17 tahun sampai 21 tahun. Yang kedua yaitu ciri-ciri remaja. Ada yang tahu bagaimana ciri-ciri seorang remaja? Ciri-cirinya apa? Betas. Remaja. Ada yang tahu lagi? Sudah dewasa. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan apa saja itu ciri-ciri remaja pada umumnya. Yang pertama, suka membantah. Nah, siapa di sini suka membantah orang tua? Alhamdulillah tidak ada Pak. Alhamdulillah. Yang selanjutnya yaitu suka berangan-angan atau berimajinasi. Siapa? Ada? Dan selanjutnya yaitu cenderung pendapatnya merasa benar. Selanjutnya yaitu rasa ingin tahunya besar, banyak kemauannya, suka diperhatikan dan diakui
remaja ini masa mencari jati diri dan jadi masa nanti lah. Dan selanjutnya selalu ingin dituruti keinginannya, suka menggebu-gebu, cenderung sulit diatur, selanjutnya suka mengkritik, dan juga biasanya berpikir spontan, penuh semangat, dan yang terakhir yaitu kepribadiannya agak unik. Itu adalah ciri-ciri remaja. Yang selanjutnya yaitu ada pergaulan remaja menurut Islam. Jadi di sini yang pertama adabnya yaitu menjaga sopan dan santun. Jadi meskipun sesama remaja dalam pergaulan tetap menjaga sopan santun dalam bertindak dan bertutur kata. Yang kedua, mengerti dan memahami sikap dan juga membiasakan dalam pergaulan remaja. Dan selanjutnya mengajak ke arah kebaikan. Jadi mengajak ke arah kebaikan ini terutama mengajak untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya lapang dada dan suka membantu pergaulan remaja yang penuh warna dan liku-liku dalam bentuk gaya dan model yang beraneka ragam, sangat berpotensi memancing suatu permasalahan baik di kalangan remaja itu sendiri. Yang terakhir yaitu berlaku jujur dan adil. Berlaku jujur dan adil di sini sangat penting dalam pergaulan remaja. Jadi sifat bohong akan mendatangkan masalah dan merugikan teman. Yang selanjutnya yaitu contoh-contoh perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Ada yang tahu contoh-contoh perilaku yang menyimpang? Di sini ada namanya depan. Terus ini apa ini? Minuman keras ini tidak boleh berpacaran. Ini tidak boleh berjudi. Jadi dalam perilaku menyimpang dalam remaja ini contoh-contohnya yang pertama yaitu minuman keras. Yang kedua pergaulan bebas antar lawan jenis atau pacaran. Yang ketiga yaitu tawuran. Dan yang keempat yaitu judi. Jadi kita tidak boleh judi. Tidak boleh karena dilarang oleh agama. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu cara bagaimana menghindari perilaku menyimpang pergaulan remaja. Ada yang tahu bagaimana cara menghindari perilaku menyimpang? Ada yang tahu? Menghindari itu cara apa tadi Pak? Cara menghindari perilaku menyimpang pada pergaulan remaja. Ada yang tahu? Tidak orang lain Pak. Bagus. Dan juga berpengaruh bagi kehidupan kita. Bagus, itu benar. Jadi Bapak akan jelaskan di sini ada 5. Yang pertama yaitu biru al-walidain, yaitu taat kepada perintah kedua orang tua. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan ibadah dan amal soleh kita kepada Allah. Yang ketiga, aktif kegiatan keremajaan lingkungannya. Yang keempat, mengembangkan potensi diri secara positif. Dan yang terakhir yaitu banyak bergaul dengan teman yang berakhlakul karimah. Nah, jadi itu tadi materi kita pada pagi hari ini. Ada yang ingin bertanya? Saya Pak, ya peran keluarga dalam mengatasi anaknya sisa lah, anaknya nakal loh. Bukan keluarga menghadapi anak itu gimana Pak? Baik, jadi pertanyaan tadi bagus ya, peran keluarga. Jadi sebagai orang tua itu kita harus membimbing anak kita, anak-anak kita
supaya tidak terjerumus dalam pergaulan remaja ini. Gimana? Terima kasih Pak. Jadi saja ya. Di sini Bapak akan membagikan NKBD, nanti dicari terus dipresentasikan ke depan. Baik, Bapak tunggu sampai Bapak beri kasih waktu sampai 5 menit. Baik, bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Baik, perwakilan salah satu maju. Ya Pak. Ya, baik. Baik. Kenakala ini Pak, alat terpuji dalam pergaulan remaja ini ada beberapa alat terpuji dalam pergaulan remaja, yaitu jujur dan amanah. Nah, remaja yang jujur dan amanah yang memiliki reputasi yang baik dan dipercaya oleh teman-temannya, yaitu sopan dan santun. Remaja yang sopan dan santun akan memiliki hubungan yang baik dengan teman-temannya dan orang lain. Empati dan peduli. Remaja yang empati dan peduli akan memiliki hubungan yang baik dengan teman-temannya dan dapat membantu mereka yang membutuhkan. Sudah begitu saja Pak. Terima kasih. Istri. Baik, karena jam pelajaran kita sudah habis, ini tadi pelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk ketua kelas, Nah, sebelum kita pulang lebih baiknya kita berdoa mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.